أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du. Jamaah kajian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi kajian akidah Islamiyah kitab At-Tauhid Al-Muyassar, materi yang ke-8 terkait dengan syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwasannya seseorang pernah bertanya kepada Al-Imam Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in. Ditanya, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? La ilaha illallah itu miftahul jannah atau kunci surga? Maka Al-Imam Wahab menjawab, benar, akan tetapi setiap kunci itu memiliki gerigi. Jika engkau membawa kunci yang bergerigi, maka pintu surga itu akan dibukakan untukmu. Artinya adalah bahwasanya kunci surga la ilaha illallah itu memiliki gerigi. Yang dimaksud dengan gerigi di sini adalah syarat la ilaha illallah. Dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar dijelaskan bahwasanya syarat la ilaha illallah itu ada 8 yang dikumpulkan oleh para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahli. Ilmu yang meniadakan kebodohan. Artinya adalah al-ilmu bimakna la ilaha illallah nafyan wa itsbatan. Mengilmui makna la ilaha illallah baik secara nafi dan itsbat. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang ke-7, la ilaha illallah itu mengandung nafi, yaitu meniadakan segala sesuatu selain Allah, dan itsbat, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Dalilnya Quran surat Muhammad ayat ke-19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ilmuilah, ketahuilah bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Syarat yang kedua adalah al-yaqinu al-munafi li syakki. Yakin meniadakan keraguan-raguan. Artinya adalah ayyakuna qailuha ala yaqinin tammin bi anna Allah huwal ma'budu al-haq. Pengucap atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu di atas keyakinan yang sempurna bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang berhak disembah. Dalilnya Quran surat Al-Hujurat ayat ke-15. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Artinya mereka yakin. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian setelah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, mereka tidak ragu-ragu, mereka yakin, kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dengan jiwa-jiwa mereka. Kemudian Allah menjelaskan, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur di dalam iman mereka. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlasu al-munafi lisyirki.
ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Artinya, an tukhallisa jami'al ibadati lillahi wahdah wala tusarrifa minha syai'an li ghairillah. Engkau mengikhlaskan semua peribadahan hanya kepada Allah semata dan tidak memalingkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Dalilnya Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah semata, ikhlas, mengikhlaskan baginya agama dan lurus. Syarat yang keempat, as-sidqu al-munafi lil kadhibi. Jujur yang meniadakan kedustaan. Artinya adalah engkau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, jujur di dalam hatimu dan lisanmu dan jujur di dalam pengamalannya. Artinya kita tidak sebatas mengucapkan, akan tetapi mengamalkan konsekuensinya. Allah mengabarkan terkait orang-orang yang beriman, mereka tidak dibiarkan begitu saja. Akan tetapi mereka akan diuji. Allah akan menguji mereka. Disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian Allah mengatakan, فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah Subhanahu wa taala sungguh mengetahui orang-orang yang jujur dalam pengucapan la ilaha illallah, dalam beriman kepada Allah, dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Syarat yang kelima, al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdi. Cinta yang meniadakan kebencian. Artinya adalah antaqula hadhil kalimah wa anta tuhibbullaha wa rasulah. Engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan engkau mencintai Allah dan Rasulnya, wa antuhibba hadhil kalimah, dan engkau mencintai kalimat la ilaha illallah. Dasarnya Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan-tandingan, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang keenam, al-inqiyadu al-munafi litarki. Tunduk yang meniadakan pembangkangan atau peninggalan. Artinya anta'budallaha wahdahu wa tunqadu li syari'atih wa tu'minu bih. Engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, engkau tunduk dengan syariatnya, engkau meyakini syariatnya, bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syariat yang paling benar. Dalilnya Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Allah Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya. Syarat yang ketujuh, al-qabulu al-munafi lirraddi. Menerima la ilaha illallah yang meniadakan peninggalan atau penolakan. Artinya adalah engkau menerima kalimat la ilaha illallah dan menerima segala apa yang menunjukkan atasnya. Min ikhlasil ibadati lillahi wa tarki ibadati ma siwah. Seperti engkau mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya Quran surat As-Saffat ayat 36, ayat yang ke-35 dan 36. Adapun yang terakhir, syarat la ilaha illallah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya adalah an tatabarra'a min ibadati ghairillah wa ta'taqida annaha batilatun. Engkau berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah dan engkau meyakini bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu adalah batil, tidak layak untuk diibadahi. Dasarnya Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Maka barang siapa yang ingkar kepada at-taghut, sesembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Itulah 8 syarat la ilaha illallah. Semoga kita bisa mengamalkannya sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.